Perkenalkan, saya Akbar Faranda Aulia dengan tiga digit NIM 092. Sekarang saya beserta teman-teman dari W10 akan menjelaskan tentang student project kami yang berjudul tetanus. Jadi sebagai pendahuluan, tetanus adalah penyakit berbahaya yang disebabkan oleh toksin dari bakteri Clostridium tetani yang mengganggu sistem saraf sehingga menyebabkan kejang otot yang menyakitkan secara terus-menerus. Umumnya, kejang otot mulai muncul di otot rahang, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Kejang otot ini dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk bernafas dan dapat mengancam nyawa. Tidak seperti penyakit lain yang dapat dicegah dengan vaksin, tetanus tidak menular dari orang ke orang atau dengan cara person to person. Bakteri Clostridium tetani ini ditemukan di tanah, debu, dan kotoran hewan, kemudian masuk ke tubuh seorang melalui kulit yang rusak, biasanya pada luka terbuka atau luka tusuk. Untuk kasus tetanus ini jarang ditemukan di negara maju dan lebih sering ditemukan di negara berkembang. Pada pelaksanaan, penyakit ini berfokus pada penanganan komplikasi sampai efek toksin dari tetanus ini hilang. Jadi sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Visaka Karuna Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 056. Tetanus merupakan penyakit akut yang parah dengan tingkat mortalitas yang tinggi. Tetanus itu sendiri disebabkan oleh neurotoksin atau yang lebih dikenal dengan tetanus plasmin yang diproduksi oleh Clostridium tetani. Beberapa karakteristik tetanus diantaranya spasme otot skelet, rigiditas generalisata, dan gangguan sistem saraf otonom. Tetanus dapat dicegah melalui vaksinasi. Umumnya ditemukan pada negara berkembang akibat vaksinasi yang tidak komplit ataupun tidak pernah menerima vaksinasi. Selamat pagi dok, perkenalkan nama saya Arya Nurvindita dengan 3 digit NIM terakhir 118. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai etiologi dari penyakit tetanus, di mana yang kita ketahui tetanus disebabkan oleh sebuah bakteri yang bernama Clostridium tetani. Bakteri ini merupakan bakteri gram positif berbentuk basil, bereproduksi dengan menggunakan spora, lalu bersifat anaerob obligat. Bakteri ini dapat ditemukan di seluruh bagian dunia, namun lebih sering ditemukan pada iklim tropis serta tanah yang memiliki banyak materi organik. Bakteri ini dapat masuk ke sistem tubuh manusia akibat dari luka, bisa jadi luka punktum, laceratum, ekskoriasi, inokulasi, atau alat medis yang terinfeksi oleh bakteri tersebut. Walaupun infeksi dari Clostridium tetani sangat berbahaya, tapi terkadang infeksi ini tidak menunjukkan gejala malah dan biasa terabaikan. Populasi-populasi yang lebih rentan terkena infeksi dari bakteri Clostridium tetani ini adalah populasi yang tidak divaksinasi, imunosupres, dan terkadang pemakai narkoba yang tidak memperhatikan higienitas dari jarum yang dipakai. Baik, kemungkinan-kemungkinan lain yang kurang mungkin terjadi adalah seperti berikut: fraktur, gigitan anjing, serta infeksi di bagian mulut. Baik, dari tabel yang bisa dilihat bahwa 52,9% dari kejadian infeksi tetanus adalah terjadi akibat metal injury. Dilanjutkan dengan deep injury, electric injury, musculoskeletal, maxillofacial region, dan knee injury, skin ulcer, serta laserasi. Baik. Dari sini dapat diketahui bahwa penyumbang terbanyak kasus tetap merupakan metal injury. Memperkenalkan Selatan Asia Arumugam dengan 3 digit NIM terakhir 251. Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang epidemiologi tetanus. Baik, pada negara yang berkembang, penyakit tetanus merupakan masalah kesihatan yang publik yang besar dan juga tetanus mempengaruhi orang-orang di segala usia. Selain itu, dilaporkan dari WHO pada tahun 1997 terdapat 273,000 kematian dan pada tahun 2011 terdapat 14.132 kematian kerana kasus tetanus. Baik, dari segi mortalitas dari penyakit tetanus melebihi 20% sehingga 40% di negara berkembang dengan penyebab kematian kerana mengadakan pernafasan akut.
Selain itu, insiden tetanus meningkat pada faktor-faktor berikut seperti kejadian tetanus 2,8 kali lebih tinggi pada laki-laki. Dan meskipun tetanus menyerang semua usia, namun prevalensi tertinggi terjadi pada bayi baru lahir dan juga remaja. Pada tahun 2002, terdapat 213,000 kematian akibat tetanus bagi bayi baru lahir dan juga 198,000 kasus di antara terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Selain itu, penggunaan heroin terutama yang menyuntik diri secara subkutan tampaknya berisiko tinggi pada kasus tetanus. Sekian dari saya, seterusnya akan melanjutkan oleh temannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sarah Michelle dengan 3 digit NIM terakhir 085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tetanus. Tetanus ini diawali ketika organisme atau Clostridium tetani memasuki tisu atau jaringan kulit. Jaringan kulit ini dapat berkontaminasi, kemudian dapat juga berupa nekrotik tisu dan juga biasanya adalah tisu dengan minimum vaskularisasi. Karena Clostridium tetani ini adalah obligat anaerobik di mana dia membutuhkan sedikit oksigen atau tidak ada oksigen untuk berkembang. After the germination, setelah terjadi germination, kemudian akan dimulai incubation period. Nah, untuk incubation period ini dapat dimulai atau dapat bertahan setidaknya minimal 24 jam atau bisa juga sampai berbulan-bulan sampai pada akhirnya toksin atau racun tersebut dihasilkan. Biasanya panjang waktu dari incubation period ini berhubungan dengan prognosis dan juga berhubungan dengan perjalanan toksin tersebut ke nervous system. Ada 2 toksin yang dihasilkan, yaitu ada tetanospasmin dan tetanolisin. Untuk tetanolisin sendiri itu masih belum diketahui fungsinya, namun untuk tetanospasmin ini diketahui sebagai toksin yang menghasilkan atau memberikan symptoms bagi tetanus. Diketahui bahwa tetanospasmin memiliki dosis letal minimum yaitu 2,5 Ng per kilogram berat badan. Nah, untuk tetanospasmin ini dia diproduksi secara lokal dan dia akan tersebar melewati bloodstream atau aliran darah dan juga lymphatic system. Kemudian dia akan menempel pada neuromuscular junction, menempel juga pada peripheral motor neuron nerve endings dan juga dia akan berjalan ke central nervous system. Untuk slide selanjutnya. Sebelumnya toksin ini dia berjalan menggunakan retrograde vision atau antidromically. Ketika dia sampai pada spinal cord dan juga brainstem, tetanus toksin ini akan memasuki spinal inhibitory interneurons. Di mana normalnya inhibitory interneurons ini dia mensekresi GABA dan juga glisin untuk menginhibit atau memberikan stop pada stimulus yang unnecessary atau yang tidak penting. Jadi ketika tetanospasmin ini berada di dalam inhibitory interneurons, dia masuki lewat atau melewati proses endositosis. Jadi ketika dia masuk, tetanospasmin ini akan dibungkus oleh vesikel. Jadi vesikelnya mengcover badan dari tetanospasmin. Kemudian terjadi asidifikasi pada tetanospasmin. Jadi akhirnya dia membelah 2. Satu part dari tetanospasmin ini akan membentuk pore di mana dia akan menghubungkan dari vesikel ke sitoplasma dari inhibitory neurons dan juga memberikan jalan kepada the other part of the toxin untuk masuk ke sitoplasma. Nah, the other part of the toxin ini dia akan membuat synaptobrephine cleavage di mana dia dapat memblok atau memberhentikan inhibitory neurotransmitter release. Jadi GABA dan glisin pun tidak dapat keluar atau rilis dan tidak dapat memberhentikan unnecessary stimulus. Nah, pemberhentian atau the
inhibition of this inhibitory interneurons itu dapat mengakibatkan tingginya frekuensi dari impuls pada muscle dan juga menyebabkan kontraksi terus-menerus. Maka dari itu muscular hypertonia dan muscle spasms happen pada tetanus. Nah, untuk slide selanjutnya ini dapat dilihat dari patofisiologi. Pada gambar yang atas kiri itu gambar dari Clostridium tetaninya, kemudian dia memasuki lewat luka terbuka, ini deep infected punctures. Nah, kemudian dia produce locally dan dia berjalan ke central nervous system. Oke. Dan juga di situ pada central nervous system dia attacks dari inhibitory, dia mengetek atau menyerang inhibitory cell-nya. Maka dari itu dapat dilihat ini dia adalah clinical symptoms-nya dari tetanus. Sekian patofisiologi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Venista dengan 3 digit NIM terakhir 084. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari tetanus. Jadi berdasarkan gejala klinisnya, tetanus bisa dibagi menjadi 4, yaitu generalized, localized, cephalic, dan juga neonatal tetanus. Generalized tetanus merupakan jenis tetanus yang paling sering ditemui. Umumnya manifestasi klinisnya merupakan spasme otot yang mengarah ke bawah. Bisa dimulai dari lockjaw, risus sardonicus, lanjut ke kekakuan leher, hingga ekstremitas. Keparahan gejala sendiri dipengaruhi oleh banyaknya toksin yang masuk dan kondisi general kesehatan pasien sendiri. Selanjutnya, lokalized tetanus merupakan salah satu jenis tetanus yang jarang ditemui. Dalam kasus ini, spasme hanya dialami pada area tubuh yang terpapar toksin. Jarang menimbulkan kematian, namun jika tidak ditangani dengan baik, dapat menjadi generalized tetanus. Selanjutnya ada cephalic tetanus. Ini merupakan manifestasi dari localized tetanus yang terjadi di area kepala. Umumnya hal ini terjadi karena adanya trauma atau luka pada kepala. Manifestasinya dapat seperti paralisis unilateral. Selanjutnya ada neonatal tetanus. Neonatal tetanus merupakan generalized tetanus yang terjadi pada bayi baru lahir. Hal ini terjadi karena proses kelahiran yang tidak higienis ataupun tertular dari ibu yang tidak memiliki imunitas terhadap toksin tetanus. Oleh sebab itu, kondisi ini bisa dicegah dengan pemberian vaksin tidak pada ibu yang sedang hamil dan proses kelahiran yang steril. Perkenalkan, saya Maria Angelina Ivana Surya dengan 3 digit NIM terakhir 137. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang clinical signs dan symptom dari tetanus. Untuk clinical signs dan symptom sendiri ini adalah penting untuk diagnosis tetanus. Clinical signs dan symptomnya ini dibagi menurut klasifikasi tetanus, yaitu generalized, localized, cephalic, dan neonatus. Namun secara general adalah sebagai berikut. Yang pertama biasanya muncul risus sardonicus. Risus sardonicus sendiri adalah specific facial expression due to contraction of facial muscle. Kemudian adanya trismus atau lockjaw, yaitu severe spasm of masseter muscle. Dua itu sangat penting pada clinical sign dan symptom pada tetanus. Kemudian selanjutnya yaitu ada neck stiffness, abdominal rigidity, dysphagia karena adanya pharyngeal muscle spasm, opis tonus, yaitu severe spasm of truncal muscles, laryngospasm yang bisa menuju ke respiratory failure, kemudian adanya spasm of extremity muscle. Muscle spasm ini bisa diindus karena stimulus, touch, auditory, visual, dan emosional. Selanjutnya ada tachycardia, hyperhidrosis, hypertension, arrhythmia, hypersalivation, increase of vagal tone yang bisa menuju ke recurrent cardiac arrest atau ASISO, dan yang terakhir adalah blood pressure irritability, bisa hyper atau hypotension. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Ablett score. Ablett score di sini digunakan untuk menilai severity dari tetanus itu sendiri atau keparahan dari skor tetanus. Jadi skor di sini tergantung dari adanya muscle spasm dan autonomic disturbance atau gangguan autonomik. Yang gangguan ini akan bertambah dari waktu ke waktu. Di sini terlihat ada grade 1, 2, 3, dan 4. Pada grade 1 mild, grade 2 moderate, grade 3 severe, dan grade 4 very severe. Grade 1
adanya mild to moderate trismus, general spasticity, no respiratory distress, no spasm, dan ada sedikit atau tidak ada disfagia. Kemudian yang grade 2, moderate, adanya moderate trismus, well-marked rigidity, mild to moderate short spasm, moderate respiratory embarrassment, dengan adanya increased respiratory rate lebih dari 30 breaths per minute. Kemudian ada mild dysphagia. Kemudian yang grade 3 ada severe, adanya severe trismus, generalized spasticity, kemudian ada reflex prolonged spasm, increased respiratory rate lebih dari 40 breaths per minute, apneic spells, severe dysphagia, tachycardia lebih 120 beats per minute. Kemudian yang keempat adalah very severe, jadi grade 3 yang tadi, kemudian ditambah dengan violent autonomic disturbance dengan adanya gangguan dari cardiovascular systems. Bisa terjadi severe hypertension dan tachycardia, atau bisa terjadi hypotension dan bradycardia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang diagnosis dari tetanus. Yang pertama, pastinya kita melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Dari anamnesis, kita terutama menanyakan adakah history of injury atau fraktur dalam 3 minggu terakhir pada pasien. Kemudian, untuk pemeriksaan fisik, kita harus memeriksa untuk tahu clinical sign dan simptom yang menuju ke arah tetanus, yang seperti saya sudah sebutkan sebelumnya. Jadi, untuk diagnosis dari tetanus ini sendiri, berupa clinical dari sign dan simptom dari pasien. Tidak ada laboratory test yang spesifik untuk mendiagnosis tetanus. Untuk kultur, bisa jadi prediktif untuk diagnosis, tapi Clostridium tetani ini bisa ditemukan pada luka pasien yang tidak menderita tetanus, sehingga tidak menjadi spesifik diagnosis. Selanjutnya untuk laboratory test, tidak ada laboratory test yang spesifik untuk diagnosis. Tetapi mereka hanya rule out diagnosis lain yang mirip dengan tetanus. Dan untuk tes ELISA, jadi misal ditemukan serum antibody yang lebih dari 0,1 international unit per mililiter, itu bisa menjadi prediktif diagnosis tetanus. Tetapi biasanya tetanus sendiri memiliki serum antibody yang masih rendah. Kemudian RT-PCR biosize, jadi semisal ditemukan tetanus neurotoxin gene fragment pada real-time PCR ini bisa menjadi prediktif diagnosis untuk tetanus. Tetapi semisal tidak ditemukan dari neurotoksinya sendiri, masih ada kemungkinan untuk terjadinya tetanus pada pasien tersebut. Jadi ini juga masih menjadi prediktif diagnosis. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan saya Gabriela Rosa Teofani dengan 3 digit NIM terakhir 039. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai tanda dan gejala dari tetanus, yaitu trismus dan juga kekakuan otot, kita dapat mengarahkan pada diagnosis banding lainnya. Yang pertama adalah keracunan strychnine, di mana memiliki tanda dan gejala serupa, namun pada keracunan strychnine, trismus terjadi setelah tanda dan gejala yang lainnya. Yang kedua adalah reaksi distonia dari penothiazine yang terdapat tremor, trismus, dan juga etetosis torticalis. Yang ketiga adalah meningitis yang disebabkan oleh bakterial, di mana memiliki tanda dan gejala yaitu kaku kuduk, penurunan kesadaran, namun tidak terdapat trismus. Yang keempat adalah poliomyelitis, yaitu terdapat paralisis, namun tidak terdapat trismus. Yang kelima adalah rabies, di mana terdapat tanda dan gejala yaitu kejang, namun tidak juga terdapat trismus. Dan yang terakhir adalah hipokalsemia, namun pada hipokalsemia ini juga tidak terdapat trismus. Baik, sekian dari saya. Presentasi dapat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayu Widilaksmi dengan NIM 3 digit terakhir 052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen daripada tetanus. Untuk manajemen tetanus ada beberapa poin atau hal penting yang perlu dicapai atau menjadi fokus daripada manajemen tetanus ini sendiri. Yang pertama adalah antitoksin, kemudian untuk manajemen bakterinya seperti antibiotik dan juga manajemen luka, kemudian simptom-simptom utama atau simptom yang dapat mengikuti tetanus ini sendiri, dan juga kemungkinan komplikasi yang mungkin muncul, dan juga manajemen daripada nutrisi. Untuk pertama adalah antitoksin, di mana di sini merupakan manajemen yang penting dan harus segera dilakukan, di mana untuk
Antitoksin yang umum digunakan ada 2 macam, yaitu HTIG dan juga equine antitoksin. Di mana untuk HTIG ini sendiri biasanya dosis yang diberikan sebanyak 3.000 sampai dengan 5.000 international unit yang diberikan secara intramuskular single dose. Kemudian untuk equine antitoksin ini sendiri diberikan sebanyak 10.000 sampai dengan 20.000 unit secara intramuskular, di mana untuk HTIG yang umum digunakan serta untuk equine antitoksin ini umum digunakan pada negara yang sifatnya masih berkembang. Kemudian untuk manajemen bakterinya ini sendiri dapat diberikan antibiotik, di mana untuk antibiotik ini yang direkomendasikan adalah metronidazole 400 mg yang diberikan secara rektal atau secara intravena sebanyak 500 mg setiap 6 jam selama 7 hari. Kemudian di sini tidak direkomendasikan penggunaan penisilin karena dapat menyebabkan terjadinya tetanus pasien. Selain itu, di sini juga penting untuk memanajemen luka, di mana luka ini harus dibersihkan dengan air mengalir dan juga diberi demen dan juga dibersihkan, karena hal ini dapat mengurangi infeksi daripada bakteri itu sendiri. Kemudian di sini untuk manajemen selanjutnya adalah simptom-simptom, seperti salah satunya adalah spasm, dan juga simptom lainnya yang mungkin ikut menyertai spasm ini adalah cardiovascular instability. Di mana untuk spasm ini sendiri dapat diberikan benzodiazepin yang perannya sebagai obat sedasi, atau dapat juga diberikan chlorpromazine atau phenobarbital. Kemudian dapat juga diberikan IV magnesium sulfat yang sifatnya di sini sebagai vasoreraksan, dan juga pada pasien yang mengalami respiratory distress dapat diberikan ventilator. Kemudian di sini karena risiko terjadinya vasodilatasi pada bronkus yang menyebabkan terjadinya asma atau kesulitan bernapas, jadi di sini direkomendasikan untuk menggunakan obat yang memiliki sifat yang short acting, dan juga di sini didukung dengan lingkungan tempat merawat pasien tetanus ini diharapkan tenang, tidak ada keributan, kemudian juga tidak terlalu terang, karena untuk meminimalisir hal-hal yang dapat men-trigger terjadinya spasm ini sendiri. Kemudian selanjutnya untuk cardiovascular instability, di sini penting untuk memonitor blood pressure atau tekanan darah dan juga heart rate-nya, di mana pada pasien yang mengalami tetanus biasanya cenderung berfluktuasi. Di sini untuk manajemen pengobatannya dapat diberikan intravena magnesium sulfat sebanyak 2 sampai dengan 4 mmol per liter. Kemudian direkomendasikan juga penggunaan obat yang sifatnya short acting. Kemudian untuk pasien yang diberikan esmolol harus dimonitoring secara ketat dan juga sangat hati-hati dalam pemberian beta blocker, karena pemberian beta blocker dapat menyebabkan adanya hipotensi atau risiko terjadinya kematian. Kemudian di sini yang terakhir adalah manajemen daripada nutrisi. Nutrisi merupakan salah satu poin yang penting dalam manajemen pasien yang mengalami tetanus, karena pada pasien yang mengalami tetanus biasanya intake oralnya bermasalah atau sulit untuk mendapatkan nutrisi secara oral. Selain itu, kecenderungan terjadinya aspirasi juga tinggi. Jadi di sini perlu diberikan concern untuk nutrisi pada pasien yang mengalami tetanus, seperti dapat dibantu dengan penggunaan nasoduodenal tube atau parenteral hyperalimentation, atau dapat juga dibantu dengan penggunaan gastrostomy tube feeding. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan ke sesi selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan saya Ferdinand Wong dengan 3 digit NIM terakhir 146 dari SGD B10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian prevensi dari penyakit tetanus. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan 3 prosedur pencegahan, yaitu saat bayi, anak sekolah, serta ibu hamil dan wanita subur. Sebanyak 3 dosis vaksin DBT, difteri, pertussis, dan tetanus diberikan sejak bayi melalui imunisasi rutin. Kemudian saat kelas 1 SD diberikan 1 dosis vaksin DT, difteri, tetanus lagi, dan terakhir sebagai booster diberikan 1 dosis vaksin TD, tetanus masing-masing di kelas 2 dan kelas 3 SD. Diharapkan dengan melakukan vaksinasi tetanus tersebut akan mencegah imunitas tubuh terhadap penyakit tetanus selama 25 tahun sejak imunisasi terakhir. Bagi ibu hamil, vaksinasi TT bisa dilakukan
sebanyak 2 kali selama kehamilan. Yang pertama setelah diketahui positif mengalami kehamilan, lalu kedua dilakukan 4 minggu setelah vaksinasi pertama. Batas akhir vaksinasi kedua dapat dilakukan minimal 2 minggu sebelum persalinan. Untuk wanita subur, vaksinasi dapat dilakukan dengan 5 dosis dengan interval tertentu. Untuk vaksinasi pertama dilakukan 2 minggu sebelum menikah, lalu 1 bulan setelah dosis pertama, lalu 6 bulan setelah dosis kedua. Selanjutnya vaksinasi dapat dilakukan 12 bulan setelah dosis ketiga, dan yang terakhir dapat dilakukan 12 bulan setelah dosis keempat. Ada beberapa langkah tambahan yang dapat mencegah terjadinya penyakit tetanus, yaitu dengan melakukan perawatan luka yang baik dan menggunakan alat yang bersih dan steril. Dan juga bisa dilakukan untuk mencuci tangan sebelum melakukan penanganan luka. Sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Perkenalkan, saya Gergina dengan 3 digit NIM terakhir 149. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komplikasi dan juga prognosis dari tetanus. Di mana untuk komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh tetanus berupa laryngospasme, kemudian ada juga fraktur, kemudian ada infeksi yang didapatkan dari rumah sakit atau hospital acquired, kemudian ada pulmonary embolism, pneumonia aspirasi, dan yang terakhir adalah gangguan pernafasan yang dapat berujung kepada kematian. Untuk prognosis dari tetanus sendiri dapat kita lihat dari onset pertama terkenanya luka hingga pasien mengeluhkan gejala. Semakin singkat onset tersebut, semakin parah juga prognosisnya. Kemudian untuk jenis tetanus yang memiliki prognosis buruk berupa sefalik dan juga neonatal tetanus. Kemudian untuk menghitung prognosis atau mortality rate pasien dapat kita gunakan tetanus Devine Scale yang terdiri dari 7 poin. Yang pertama adalah inkubasi yang kurang dari 7 hari. Kemudian yang kedua adalah onset yang kurang dari 48 jam. Ketiga adalah luka bakar, luka operasi, luka majemuk, infeksi tali pusar, dan suntikan intramuskular sebagai sumber dari pasien terkena tetanus tersebut. Yang keempat adalah kecanduan terhadap narkotika. Yang kelima adalah generalized tetanus. Yang keenam adalah suhu tubuh yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Kemudian yang ketujuh adalah heart rate pasien yang mencapai lebih dari 120 beats per minute atau termasuk takikardi. Di mana nanti skor tersebut akan dijumlahkan dan didapatkan kelas-kelas di mana apabila berjumlah 0 sampai 1 berarti dapat disebut dengan tetanus yang mild atau ringan dengan mortality rate di bawah 10%. Apabila berjumlah 2 sampai 3 atau moderate tetanus, mortality rate-nya adalah 10-20%. Apabila berjumlah 4, dapat dikatakan dengan severe tetanus dengan mortality rate-nya 20-40%. Apabila lebih dari 4 atau 5-6, dapat dikatakan dengan very severe tetanus dengan mortality rate-nya lebih dari 50%. Kemudian perlu diketahui juga bahwa tetanus ini dapat meninggalkan hipotonia dan juga disfungsi saraf otonom meskipun telah sembuh, dan hipotonia serta disfungsi saraf otonom ini dapat bertahan dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, di mana tetanus sendiri memiliki recovery rate yang sangat slow dan memerlukan tetanus toxoid untuk pencegahan dari tetanus pada keluhan berikutnya karena tetanus tidak meninggalkan imunitas. Terima kasih. Menghasilkan toksin tetanosplasmin. Penyakit ini menimbulkan manifestasi klinis seperti yang tampak pada gambar. Penyakit ini diklasifikasikan ke dalam 4 tipe, yaitu adalah tipe general, tipe lokal, tipe sefalik, dan tipe neonatal. Dan yang paling sering terjadi adalah tipe general. Penyakit ini ditegakkan dengan pemeriksaan klinis, dan terdapat beberapa penyakit yang bisa menjadi diagnosis banding dari penyakit ini. Contohnya adalah rabies, poliomyelitis, meningitis, dan hipokalsemia. Penanganan dari penyakit ini berfokus pada pemberian antitoksik, manajemen luka, pemberian antibiotik, terapi simptomatis, dan nutrisi pada pasien. Penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi yang beragam dan bahkan bisa berujung pada kematian. Dan secara umum, prognosis dari penyakit ini adalah buruk. Sebenarnya penyakit ini bisa dicegah, dan pencegahan yang paling utama adalah dengan pemberian vaksinasi. Selain itu, penting juga diperhatikan untuk melakukan manajemen luka yang baik. Terima kasih.